Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video konseling keluarga ini dibuat sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah konseling keluarga yang diampu oleh Ibu Dr. Fitra Herlinda MAG. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Ayo masuk. Ya, Bu. Ya Allah, senangnya Ibu kamu datang ke ruang BK. Ya, Bu. Ayo duduk, Nak. Nah, jadi gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Kabar keluarganya gimana? Alhamdulillah sehat semua, Bu. Sehat semua. Udah sarapan ini tadi? Udah nggak, Bu? Oke, alhamdulillah. Nah, jadi Ibu mau tanya ini tujuan datang ke sini ini mau ngapain ya? Saya di sini ingin konseling, Bu, tentang masalah keluarga. Kamu mau konseling? Iya. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya, kamu tahu apa itu konseling, Nak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, belum pernah konseling sebelumnya? Belum, Bu. Baik, sebelumnya Ibu menjelaskan sedikit tentang konseling ya. Iya, Bu. Jadi konseling itu adalah sebuah proses di mana kamu sebagai klien Ibu dan Ibu sebagai konselor, yang mana kita nanti akan membahas tentang permasalahan yang kamu alami, dan nanti Ibu akan memberikan saran dan membantu bagaimana kamu untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Baik, sebelumnya juga Ibu ingin membuat kesepakatan antara kita berdua, boleh? Boleh, Bu. Jadi kesepakatannya itu adalah di dalam proses konseling ini nanti kamu harus terbuka kepada Ibu. Apa yang kamu alami, masalah apa yang kamu alami, kamu harus ceritakan semuanya kepada Ibu. Jangan ada yang kamu tutup-tutupi dan jangan ada yang kamu pendam. Bisa dimengerti, Nak? Bisa dimengerti. Nah, selanjutnya juga kamu jangan ragu untuk menceritakan masalah kamu kepada Ibu. Karena apa yang kamu ceritakan kepada Ibu dan apa yang kita bahas hari ini di sini itu hanya akan diketahui oleh kita berdua saja, tidak akan diketahui oleh pihak lain, karena di dalam proses konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kamu jangan ragu untuk menceritakan semua permasalahan keluarga kamu kepada Ibu, baiknya. Dan juga kesepakatan selanjutnya itu adalah waktu konseling kita. Nah, waktu konseling kita ini akan terjadi selama 15-20 menit ke depan. Dan selanjutnya kita akan menyepakati soal waktu konseling. Jadi, konseling kita ini akan terjadi selama 15-20 menit ke depan. Dan juga untuk sesi konseling ini akan terjadi sampai 2 sesi. Sesi pertama itu adalah hari ini, dan sesi kedua itu bisa terjadi di hari kedepannya. Itu akan kita sepakati lagi. Baik, untuk selanjutnya Ibu ingin mendengar cerita permasalahan keluarga kamu. Bisa diceritakan, Nak? Bu, bisa, Bu. Jadi gini, Bu, saya kan udah kelas 3 SMA, Bu. Jadi saya disuruh orang tua saya untuk kuliah, Bu. Tapi dalam hati saya tidak ada niat pengen kuliah, Bu. Saya lebih cenderung untuk berbisnis aja gitu, Bu, tanpa kuliah langsung. Jadi alasan kamu tidak mau kuliah itu karena kamu ingin langsung terjun ke dunia kerja? Iya, Bu. Terus kebetulan ya itu tadi orang tua saya punya bisnis, Bu. Orang tua kamu punya bisnis? Iya, Bu. Bisnis apa itu, Nak? Bisnis makanan gitu sih, Bu. Bisnis makanan. Iya. Jadi kamu lebih tertarik untuk melanjutkan usaha orang tua kamu daripada kuliah? Iya, Bu. Baik. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, kan di sini orang tua kamu menginginkan kamu untuk kuliah, sedangkan kamu tidak menginginkan kuliah. Iya, Bu. Nah, jadi kamu sudah membicarakan hal ini dengan orang tua kamu? Sudah sering, Bu. Sudah sering. Sudah, Bu. Berarti ketika orang tua membahas soal kuliah ini, apa yang kamu lakukan, Nak? Ya, kadang saya emosi ya, Bu, ya, karena saya tidak ingin kuliah, tidak ingin turuti apa kemauan orang tua saya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya orang tua membahas soal kuliah ini, kamu marah-marah atau bagaimana?
saya marah-marah Bu, kadang saya langsung pergi kamar aja Bu, langsung masuk ke kamar ninggalin obrolan itu Bu gitu. Atau kadang saya langsung keluar rumah aja Bu gitu, pergi jalan sama teman gitu. Berarti ketika orang tua kamu mulai membahas soal kuliah ini, kamu lebih memutuskan untuk mengakhiri pembahasan Iya itu. Bu, langsung ninggalin aja gitu Bu. Setelah kamu meninggalkan itu, respon orang tua kamu seperti apa, Nak? Ya marah juga sih Bu, Marah juga. ditinggalin langsung gitu Bu. Nah, jadi kalau ketika kamu misalnya kamu memutuskan untuk keluar rumah tadi kan, Ya, Bu. nah ketika kembali, bagaimana tanggapan orang tua kamu itu? Ya marah bakalan lanjut lagi Bu, bertanya tentang masalah kuliah lagi Bu. Jadi saya semakin langsung aja masuk kamar gitu Bu. Berarti kamu jadi semakin emosi gitu ya Iya, dengan Bu. pembahasan Iya. kuliah ini. Sudah jadi sebelumnya, Nak, kamu sudah pernah nggak memutuskan untuk bicara baik-baik dengan orang tua kamu? Belum Bu, Belum pernah. pernah. Kenapa kamu nggak mau kayak bicara baik-baik dengan orang tua kamu, alasan kamu tidak mau kuliah? Kenapa tidak mau? Karena menurut saya sendiri Bu, sebagaimanapun saya menjelaskan, orang tua tetap bakalan nyuruh ke kuliah Bu gitu. Bagaimanapun apa yang saya inginkan Bu, nggak bakalan paham bagi saya Bu, orang tua saya Bu. Itu pemikiran kamu. Iya Bu, pemikiran saya seperti itu Bu. Jadi kamu memutuskan untuk tidak mau memulai pembicaraan mengenai kuliah ini dengan orang tua kamu. Iya Bu. Dan akhirnya malah terjadi konflik antara kamu dengan orang tua kamu. Iya Bu. Kalau ibu boleh tahu, masalah kamu dengan keluarga kamu ini sudah berapa lama, Nak? Baru-baru ini sih Bu. Baru-baru ini. Iya Bu. Jadi saat kamu kelas 2 SMA itu orang tua belum ada membahas tentang kuliah? Belum Bu, waktu masuk kelas 3 ini Bu. Kelas 3. Ini kan apalagi udah mau tamat kan Bu, semakin banyak gitu Bu pembahasan tentang kuliah Bu. Berarti awal masuk kelas 3 itu orang tua sudah mulai menanyakan bagaimana kelanjutan sekolah kamu ini. Iya Bu. Dan kamu langsung menolak. Iya Bu. Kalau awal-awal terjadi itu, bagaimana respon kamu? Apakah masih seperti sekarang langsung emosi? Tidak Bu, awal-awalnya saya bilang kalau saya itu nggak mau kuliah gitu Bu. Saya maunya lanjutin bisnis orang tua gitu. Tapi ya gitu, langsung orang tua nggak mau gitu Pak, harus kuliah kata orang tua saya gitu. Kamu pernah nggak menanyakan pendapat orang tua kamu? Kenapa kamu harus kuliah? Nggak pernah sih Bu. Nggak pernah. Jadi sebaiknya ya Nak ya, saran ibu, kamu sebagai anak ajak orang tua berbicara baik-baik, karena dalam sebuah permasalahan itu kunci untuk menemukan solusi untuk keluar dari masalah itu adalah berkomunikasi dengan kepala dingin. Jadi ibu sarankan kamu nanti ajak orang tua kamu berbicara mengenai perkuliahan kamu ini. Sebutkan alasan kenapa kamu tidak mau, dan juga jangan membantah ketika orang tua kamu menyampaikan pendapat mereka. Kamu tanyakan dengan baik-baik, menurut orang tua kamu itu kenapa kamu harus kuliah? Karena Nak, menurut ibu, kuliah itu adalah suatu hal yang penting bagi kita. Memang kuliah itu tidak menjamin kalau kita akan sukses ke depannya, tapi orang yang kuliah itu sudah tentu akan menambah ilmunya kan? Jadi kalau kamu nanti kuliah, kamu bisa langsung mengembangkan usaha orang tua kamu dengan lebih besar lagi. Kalau ibu boleh tahu, orang tua kamu maunya kamu kuliah di jurusan apa itu Nak? Jurusan manajemen bisnis Ibu. Manajemen bisnis. Iya Bu. Kalau menurut ibu, apa yang dikehendaki orang tua kamu ini sejalan dengan karir kamu di masa depan. Kamu kan pengennya minatnya itu meneruskan usaha orang tua kamu. Orang tua kamu tadi memiliki usaha restoran ya. Nah, orang tua kamu pengennya kamu kuliah di jurusan manajemen bisnis. Apabila nantinya kamu kuliah di manajemen bisnis ini, otomatis kamu akan mendapatkan ilmunya bagaimana memanajemen usaha itu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kamu langsung terjun ke dunia kerja, apa kamu tidak takut nantinya akan terkendala pengetahuan? Kamu sudah yakin pengetahuan kamu itu sudah matang dalam usaha orang tua kamu? Enggak sih Bu. Nah, jadi seperti itu Nak. Menurut ibu, orang tua kamu itu sudah benar.
pendidikan lanjutan itu sebuah hal penting untuk kita menjangkau kembali pengetahuan yang lebih luas. Ketika kamu sudah memiliki ilmunya, kamu bisa langsung terjun ke dunia usaha itu, dan nantinya kamu memiliki ide-ide baru untuk mengembangkan usaha orang tua kamu. Saran ibu, lebih baik kamu mengikuti apa yang dimau orang tua kamu untuk kuliah, karena itu juga kebaikan untuk kamu di masa depan nanti. Jadi, apakah kamu bersedia untuk menerapkan apa yang ibu sarankan ini nanti ketika di rumah? Siap Bu, saya bersedia Bu. Baik, kalau begitu bisa kamu coba kembali jelaskan apa yang akan kamu lakukan nanti, nak? Bisa Bu. Jadi saran dari ibu itu saya harus berbicara dengan kepala dingin sama orang tua, terus juga harus terbuka memberikan pendapat saya, dan juga bisa saya menerima pendapat dari orang tua saya tersebut gitu Bu. Baik, berarti kamu sudah paham ya Sudah paham. dengan apa yang akan kamu lakukan nanti untuk memecahkan masalah kamu dengan orang tua kamu. Iya Bu. Nah, jadi karena waktu juga sudah mencukupi, ibu rasa cukup sampai di sini sesi konseling pertama kita. Iya, Dan juga kamu harus ingat ya, kedepannya nanti kamu harus datang kembali ke ibu ya. Iya Bu. Ibu nanti mau bertanya bagaimana perkembangan antara kamu dengan orang tua kamu, apakah lebih baik atau tidak mendapat penerangan sama sekali. Iya. Nah, sekarang boleh ya keluar. Ya Bu, terima kasih Iya, banyak. sehat-sehat selalu ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, senang sekali melihat kamu kembali. Iya Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Kabar orang tuanya juga sehat. Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah. Baru ini ya kita bertemu setelah 3 hari pertemuan pertama kita. Iya Bu. Nah, setelah 3 hari ini ibu ingin bertanya bagaimana dengan perkembangan permasalahan kamu, nak? Alhamdulillah sih Bu, setelah saya melakukan konseling dengan Ibu 3 hari yang kemarin, saya lebih merasa tenang dan juga merasa menemukan solusi yang tepat untuk saya Bu. Alhamdulillah. Ya, Ya, nampak dari Alhamdulillah. mukanya berseri-seri, Iya, Masya Bu. Allah. Kalau boleh, ibu mau dong mendengar cerita kamu. Boleh Bu. Nah, jadi setelah saya konseling sama Ibu, setelah konseling itu 1 hari yang penuh, saya melakukan mandiri gitu Bu. Saya melakukan menenangkan diri, dan juga saya mencari solusi yang tepat untuk saya, supaya supaya saya mempunyai pikiran yang lebih tenang dari hari-hari sebelumnya gitu Bu. Ya Bu, jadi 1 hari full itu saya belum berbicara kepada orang tua saya Bu. Saya memilih untuk mengendalikan diri sendiri juga dulu Bu, gitu Bu. Setelah itu, setelah hari keduanya, baru saya mulai berbicara kepada orang tua saya Bu, tentang masalah perkuliahan ini Bu, gitu Bu. Saat berarti 1 hari itu kamu gunakan untuk merenungkan, Iya, untuk Bu. mencari pilihan yang tepat. Iya Bu. Nah, di saat kamu memutuskan untuk mengajak orang tua kamu bicara, bagaimana respon orang tua kamu? Alhamdulillah Bu, respon orang tua saya juga lebih baik Bu. Lebih baik. Iya Bu. Berarti orang tua kamu senang ketika kamu mengajak untuk berdiskusi. Iya Bu. Nah, lalu di dalam diskusi itu apa yang terjadi, nak? Alhamdulillah tentang berbicara tentang masalah perkuliahan ini dengan kepala dingin Bu, tidak ada rasa emosi, tidak ada rasa pikiran yang kusut gitu saja Bu. Lalu keputusan akhirnya apakah kamu tetap dengan pilihan pertamamu atau bagaimana, nak? Saya lebih merasa saya cocok untuk kuliah Bu gitu. Sebagai apa yang Ibu konseling kemarin, apa yang Ibu sarankan kepada saya kemarin, benar bahwasanya itu sangat benar gitu Bu untuk saya, bahwasanya saya ini belum mempunyai ilmu yang banyak, bahkan tidak memiliki ilmu dalam bisnis ini Bu sebenarnya gitu Bu. Terus kan Bu, dalam pembicaraan itu saya bertanya kepada orang tua saya apa alasan orang tua saya
menyuruh saya untuk kuliah Bu. Jadi ternyata alasan kedua orang tua saya menyuruh saya untuk kuliah itu agar saya bisa meneruskan bisnis orang tua saya ketika orang tua saya mewariskan bisnisnya kepada saya Bu. Lalu bagaimana tanggapan orang tua kamu setelah kamu memutuskan untuk melanjutkan sekolah, Nak? Mereka sangat bersyukur Ibu karena saya telah merubah keputusan saya untuk tetap untuk melanjut kuliah dengan ringan hati Bu. Alhamdulillah. Iya. Ibu juga sangat senang sekali mendengar kamu ingin kembali melanjutkan pendidikan kamu. Iya Bu, alhamdulillah. Jadi kamu benar-benar tidak terpaksa ya, Nak, Ya, untuk Bu. meneruskan Iya perkuliahan. Bu, tidak. Jadi kamu memang akan meneruskan perkuliahan ini dengan nanti masuk ke jurusan manajemen bisnis ya? Iya Bu. Alhamdulillah. Berarti kamu sudah berhasil ya, Nak, keluar dari permasalahan antara kamu dengan orang tua kamu. Iya Bu. Bagaimana perasaan kamu setelah kamu berhasil keluar dari konflik itu, Nak? Alhamdulillah saya sangat merasa lebih tenang, lebih adem rasanya diri saya sendiri Bu, tidak gampang emosi juga rasanya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu harap ketika kedepannya kamu memiliki masalah lagi, kamu bisa menghadapinya dengan kepala dingin ya, Nak ya. Iya Bu. Oke, baik, karena Ibu sudah tahu bagaimana perkembangan permasalahan kamu. Ibu juga sudah melihat aura positif dari kamu. Ibu juga bersyukur karena kamu sudah berhasil menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Ya Bu, alhamdulillah Bu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak Bu kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya, yang telah memberikan saran kepada saya Bu. Iya, Ibu juga senang kamu datang untuk menceritakan masalah kamu. Jadi, di lain waktu ketika kamu memiliki masalah lain dan ketika kamu bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, Ibu dengan senang hati ketika kamu ingin datang menemui Ibu. Ya Bu, siap Bu. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin kita bicarakan, kita akhiri saja sesi konseling kita yang kedua ini, Anak ya. Ya Bu. Oke, kalau begitu. Nanti saya mau pamit dulu ya Bu Iya, ya. hati-hati anak ya. Saya pamit dulu Bu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.